Baik Bapak Ibu dosen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Nah, kalau Bapak Ibu lihat ya di informasi yang saya tampilkan di dalam video kali ini itu terkait dengan pemerintah telah menetapkan honor peneliti itu hingga 25% dari dana penelitian Kemendikti-Saintek untuk mendorong produktivitas riset nasional. Nah, ini adalah sumber resmi dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, di mana informasi ini tuh diterbitkan pada 16 Desember 2025. Jadi ini tentunya menjadi kabar yang menggembirakan buat kita semua sebagai dosen dan peneliti ya, mengingat bahwa mungkin selama ini itu ketika kita melakukan penelitian kita belum pernah mendapatkan reward ya dari dana penelitian kita itu sendiri, mengingat alasannya itu adalah karena kita sudah mendapatkan BKD atau TPP ya, Serdos ya, semacam itulah. Tapi mereka lupa bahwa kita itu memiliki gaji yang terendah kalau kita bandingkan dengan negara-negara tetangga ya di Asia Tenggara yang lain. Nah, tapi sebelum saya membahas ini lebih dalam, saya mau menginformasikan kepada teman-teman dosen bahwa bagi Bapak Ibu dosen ya yang merasa kesulitan untuk menulis jurnal Scopus ya, seperti misalnya dalam luaran penelitian harus publikasi di jurnal Scopus, jurnal Sinta 1 hingga Sinta 6, kemudian menulis buku dan lain sebagainya yang berkaitan dengan kegiatan Tridharma. Bapak Ibu guru bisa mendownload melalui link yang sudah saya sediakan pada deskripsi dari video saya atau pada bio Instagram saya. Follow juga Instagram saya maupun Facebook saya karena biasanya informasi yang berkaitan dengan webinar penulisan artikel maupun yang lain biasanya saya post di sosial media saya. Nah, jadi ini sekali lagi Bapak Ibu dosen, tentu ini merupakan kabar yang menggembirakan buat kita semua yang mengingat bahwa selama ini kita itu tidak pernah mendapatkan tambahan ya atau 25% dari penelitian yang kita dapatkan ya. Nah, jadi sedikit cerita dulu. Kalau di negara-negara yang lain yang pendidikannya sudah maju, kebetulan waktu itu tempat saya kuliah dulu itu saya ngobrol dengan profesor dari Indonesia yang memang mengajar di kampus tersebut, di kampus luar negeri itu, di mana kampus tersebut atau di negara tersebut itu tidak pernah membeda-bedakan antara kampus swasta dan kampus negeri. Jadi itu semuanya terkontrol oleh pemerintah. Nah, berkaitan dengan dana penelitian, sebenarnya kebetulan di negara tersebut itu reward yang diberikan juga kepada dosennya atau profesornya itu sebesar 25% dari dana penelitian yang didapatkan. Tapi dana tersebut itu diberikan oleh pemerintah secara langsung setelah penelitian itu sudah selesai. Penelitian sudah selesai dan menghasilkan publikasi. Jadi apa yang mereka dapatkan? Jadi yang mereka dapatkan itu adalah dana penelitian yang untuk penelitian mereka, kemudian reward sebesar 25% dari jumlah anggaran yang didapatkan, plus reward ketika publikasi, gitu. Jadi mereka rewardnya banyak banget, gitu ya. Jadi contoh misalnya, Profesor A itu mendapatkan dana riset itu sebesar 500 juta gitu ya. Sebesar 500 juta, maka setelah penelitian itu sudah selesai dan sudah publikasi, maka pemerintah akan menyalurkan 25% dari dana 500 juta tersebut. Di luar dari 500 juta tersebut ya, yaitu sekitar ya 125 juta lah. Gitu, itu 125 juta akan diberikan langsung ke rekening guru, ke rekening profesornya, kemudian plus tambahan reward publikasi, gitu. Mereka sudah akan dapat ya, di situ juga pemerintahnya itu punya skema publikasi di jurnal-jurnal, kalau misalnya jurnal high tier itu berapa, kemudian masuk golongan yang bereputasi itu berapa, itu mereka sudah punya listnya semacam itu. Dan tidak bisa dimanipulasi gitu ya. Jadi banyak banget rewardnya, termasuk reward yang didapatkan dari universitasnya gitu. Nah, semoga kedepannya itu kita bisa seperti negara-negara maju yang pendidikannya sudah maju gitu. Nah, coba kita baca pada informasi yang ini Bapak Ibu dosen. Nah, komponen honorarium bagi peneliti kini dapat dianggarkan dalam hibah penelitian yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau PBN ya. Nah, berarti di sini ketika kita menyusun anggaran ya, berarti kita sudah harus menetapkan 25% itu sebagai honorarium untuk peneliti ya. Nah, daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi
dengan ketentuan setinggi-tingginya 25% dari besaran dan dana penelitian yang diberikan. Nah, hal ini itu disampaikan oleh Kemendikti-Saintek sehubungan dengan penetapan satuan biaya masukan lainnya honorarium tim pelaksana peneliti dari Kementerian Keuangan. Kemudian kebijakan ini tuh merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat ekosistem riset perguruan tinggi ya, sekaligus meningkatkan dukungan dan apresiasi bagi dosen yang berkiprah dalam riset dan pembangunan. Nah, dalam penyampaian RAPBN tahun 2026, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto itu menegaskan bahwa perhatian negara terhadap kesejahteraan pendidik termasuk dosen melalui alokasi anggaran yang signifikan. Nah, untuk gaji guru, penguatan kompetensi dan kesejahteraan guru serta dosen dialokasikan sebesar 178,7 triliun gitu ya. Nah, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yulianto itu menjelaskan bahwa pengaturan honorarium peneliti yang jelas menjadi salah satu pengungkit untuk meningkatkan profesionalisme dan produktivitas riset di perguruan tinggi. Nah, dengan dukungan honorarium yang jelas, kami berharap kinerja peneliti itu meningkat, lebih produktif dan lebih kolaboratif, sehingga hasil riset nantinya itu lebih berdampak bagi masyarakat, industri, dan pembangunan daerah. Nah, lebih lanjut, Mendikti-Saintek itu menyampaikan apresiasi atas dukungan Presiden dan Kementerian Keuangan untuk memperkuat kepastian tata kelola pendanaan riset. Nah, kami berterima kasih kepada Kementerian Keuangan atas kolaborasi yang erat dan responsif. Kesepakatan ini tuh menjadi landasan penting bagi perguruan tinggi untuk memberi ruangan yang lebih adil bagi kinerja peneliti, tanpa mengurangi prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas pengelolaan anggaran, gitu ya. Nah, koordinasi Kemendikti-Saintek Kemenkeu, pembahasan hingga penetapan, di mana kebijakan baru ini merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden RI untuk memperkuat kesejahteraan insan pendidik dan mendorong peningkatan kualitas SDM, termasuk dalam ekosistem riset perguruan tinggi. Nah, dalam kerangka tersebut, Kemendikti-Saintek itu telah melakukan koordinasi lintas kementerian, termasuk pertemuan dengan Menteri Keuangan, ya, pada September 2025, yang turut membahas kepastian pengaturan honorarium peneliti. Pertemuan dilanjutkan dengan koordinasi antara Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan atau Dirjen Risbang Kemendikti-Saintek Fauzan Aziman dengan Direktur Jenderal Anggaran DJA Kemenkeu Luki Alfirman. Dirjen Fauzan menegaskan bahwa kebijakan ini tuh bertujuan untuk memperkuat ekosistem pendukung kinerja peneliti dan meningkatkan dampak riset. Dengan dukungan ekosistem riset yang produktif, kami ingin menciptakan lingkungan kerja peneliti yang profesional dan berdampak melalui pemecahan masalah di masyarakat. Nah, jajaran DJA Kemenkeu termasuk Direktur Sistem Penganggaran Safriyadi menindaklanjuti melalui pembahasan teknis untuk memastikan kebijakan selaras dengan standar biaya dan tata kelola anggaran negara. Dengan dukungan, bahan kajian serta masukan substantif dari Direktur Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Kemendikti-Saintek ya. Nah, ini adalah ketentuan umum, jadi implementasi kebijakan honorarium peneliti ini mengacu pada rambu-rambu berikut. Nah, batas alokasi setinggi-tingginya itu 25% Bapak Ibu dari besaran dan dana penelitian yang diberikan. Jadi, sekarang itu kan sudah pengajuan proposal BIMA ya Bapak Ibu dosen ya. Jadi, ya udah dianggarkan aja 25% untuk honorarium di dalam ajuan anggarannya. Nah, komponen honorarium itu berlaku bagi dana penelitian yang dananya bersumber dari APBN DIPA Kemendikti-Saintek dengan jenis dan besaran indeks penelitian mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Keuangan tentang standar biaya keluaran. Nah, ketentuan Menteri Keuangan tentang standar biaya luaran, ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelayanan diatur oleh Kemendikti-Saintek dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kewajaran, dan kepatuhan serta ketersediaan alokasi anggaran. Nah, berlaku mulai tahun anggaran 2026 dengan mengoptimalkan alokasi anggaran yang telah tersedia. Nah, Kemendikti-Saintek itu berharap kebijakan ini menjadi pengungkit agar kinerja peneliti itu semakin meningkat dan hasil penelitian lebih berdampak, sehingga mampu mempercepat hilirisasi inovasi, memperkuat kemitraan dengan industri dan pemerintah daerah, serta menghadirkan solusi nyata atas kebutuhan nasional maupun daerah. Nah, ini baru dari segi Mendikti-Saintek ya. Bagaimana dengan yang ada di sumber pendanaan yang lain ya, seperti misalnya di LPDP ataupun yang lain.
Nah, itu apakah juga akan mendapatkan honorarium sebesar 25% atau artinya kita bisa mengalokasikan 25% dari jumlah dana penelitian yang kita peroleh. Nah, ini tentunya kita berharap bahwa semua sumber penelitian, dana penelitian yang diperoleh bukan hanya dari Kemendikti-Saintek saja itu bisa berlaku seperti ini ya. Dan kedepannya itu bukan hanya reward yang kita dapatkan dari anggaran dana penelitian, tetapi dari publikasi-publikasi yang kita hasilkan juga bisa mendapatkan reward dari pemerintah. Karena itu akan jauh meningkatkan jumlah publikasi maupun dampak ke ranah internasional. Oke, saya kira cukup sekian Bapak Ibu dosen. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video selanjutnya. Saya Iri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.